Bab 053, Rencana Kejutan. Sumi menatap tamunya dengan tatapan heran dan dia tidak menyangka akan bertemu dengan tamunya di hadapan rumah tinggalnya sendiri. "Bukankah kamu yang ada di gedung pemotretan tadi? Kamu yang bersama Nona tadi bukan?" tanyanya dengan heran. "Iya Bi, itu memang aku. Tapi mengapa Bibi ada di rumah ini?" tanya heran. "Iya saya memang tinggal di sini," kata Sumi kembali. "Tapi saya baru melihat Bibi, karena beberapa hari yang lalu saya membantu Aunty pindah kemari." "Bukankah Bibi tidak ada pada saat itu?" tanya pemuda itu lagi. "Tunggu anak muda, nama kamu siapa?" tanyanya lagi. "Justin, Bibi," katanya kemudian. Justin menatap Sumi dengan heran dan semakin heran ketika Sumi mengatakan perkataan aneh. "Anak muda kamu salah alamat, tidak ada yang bernama Aunty di sini. Tetapi kalau kamu salah alamat mengapa security di depan membiarkan kamu masuk? Apa mereka sudah buta ya, tidak dapat membedakan mana tamu yang sudah biasa masuk rumah ini, mana tamu yang sama sekali asing," katanya lagi. Justin semakin melongo menatap Sumi, dia semakin heran karena Sumi sebenarnya tidak mengetahui hubungan Justin dan Audi. "Sekali lagi saya tanyakan anak muda, kamu mau mencari siapa?" tanya Sumi dengan kesal. "Aduh, pantas saja tadi wanita yang bersama dengan Bibi ini mengatakan dia itu sudah sepuh. Sebaiknya aku memanggil dia Mbah saja, soalnya dari tadi aku mengatakan akan menemui Aunty tapi malah nanya terus. Buat pusing saja," pikirnya lagi. "Aunty, Mbah. Maaf, sekali lagi aku nyariin Aunty," kata Justin kembali. "Bagaimana sih anak ini?" ditanyain malah ngeyel. "Di sini tidak ada yang bernama Aunty, yang ada Nita, Nona Audi, Nona Jen, aku Sumi dan beberapa asisten yang lain. Nah, tidak ada orang yang bernama Aunty. Kamu pasti salah rumah dan salah orang," kata Sumi sambil berkeras. Justin akhirnya sadar, mereka salah paham di mana. Justin langsung menepuk dahinya sendiri dengan gemasnya. "Aduh Bi, Aunty itu artinya tante. Aku ingin bertemu dengan Aunty Audi. Di mana dia?" tanya Justin sambil tertawa geli. Sumi kemudian menatap Justin dengan malu. "Aku pikir kamu entah nyariin siapa. Kamu apanya non Audi, anak muda?" kata Sumi dengan penuh selidik. Sumi kemudian melihat perawakan Justin yang tinggi besar dengan wajah tampannya hanya tertawa mendengar perkataan Sumi. "Aku boleh dikatakan sebagai keponakannya Bi," katanya lagi. "Oh kamu keponakannya, kalau begitu aku akan memanggilmu dengan Tuan saja ya, anak muda. Karena dulu aku bekerja kepada Nona Audi jadi aku tahu pasti setiap keponakan dan saudara dekatnya. Jadi aku yakin Tuan bukan keponakannya," katanya dengan yakin. Sumi segera melihat Justin kembali. "Memang benar, kamu bukan keluarga Non Audi," katanya dengan penuh keyakinan. "Bi, nak jadi deh. Aku panggil Mbah saja ya. Aku memang keluarganya, Mbah boleh nanya kepada Aunty. Tapi di mana dia sekarang?" tanyanya lagi. "Nona Audi sekarang sedang di kantor, belum pulang Tuan," kata Sumi kembali. "Tuan masuk saja dulu, biar nunggunya di dalam saja," kata Sumi dengan sopan. "Baiklah aku akan menunggu di dalam saja Bi," kata Justin. Justin kemudian masuk ke dalam rumah sambil memperhatikan Sumi yang masih saja mencurigainya. Walaupun sikapnya terlihat sopan namun Sumi masih belum yakin kalau Justin adalah keponakan Audi. "Keponakan dari mana?" "Lah Nona Audi aku yang merawat dari Orok, aku pasti akan tahu semua keluarganya," katanya lagi. Sumi kemudian mempersilahkan Justin duduk dan meminta Nita menyediakan minuman untuk Justin. Sumi masih menatap Justin dengan pandangan tajam, membuat Justin semakin gerah. "Sudah dong Mbah, ngapain juga aku dilihatin seperti itu? Aku jadi ngeri aku ngak maling lobby," kata Justin sambil bercanda. Justin kemudian menatap ke arah Sumi, dan masih ada raut curiga di sana. Justin akhirnya tertawa kecil dan dia kemudian mengambil ponsel yang ada di sakunya dan menghubungi Aunty. "Hai, Aunty," kata Justin kembali. "Justin, kamu di mana? Aku nungguin kamu di kantor," kata Audi. "Lah, bukannya aku tunggu di rumah Aunty?" tanyanya bingung. "Ya, sudah kamu tunggu di sana saja. Aunty akan datang ke sana sekarang juga," kata Audi kembali. Tunggu Aunty, aku sekarang di rumah Aunty. Tolong sampaikan kepada Mbah, supaya jangan mencurigai aku. Aku ini bukan orang asing yang mau malingi rumah Aunty," kata Justin kembali. Terdengar suara Audi tergelak lucu, sementara wajah Sumi memerah karena malu. "Mbah,
Maksudmu Bisumi? Tanyanya lagi. Audi merasa lucu karena Bisumi dipanggil Mbak oleh Justin. Bisumi, Justin memang bukan orang asing, tidak apa-apa Bi, kata Audi. Audi tidak menjelaskan apapun tetapi Sumi tidak berani bertanya lagi. Baiklah Justin, aku menutup telepon ini dulu ya. Aku akan segera datang, kata Audi. Nah Bi, sekarang sudah mengerti bukan? Bah jangan takut ya, kata Justin sambil tergelak lucu. Sumi kemudian menatap Justin kembali, masih terlihat keraguan di sana. Apalagi Mbah, masih tidak mempercayai aku, tanyanya lagi. Sumi terlihat ragu, tetapi entah mengapa dia masih belum berani bertanya. Ada apa Mbah? Tidak apa-apa, Mbah katakan saja kepadaku, katanya lagi. Sumi kemudian menatap Justin kembali. Anu, Tuan, boleh tidak aku meminta bantuan Tuan? Tanyanya lagi. Justin segera melihat ke arah Sumi. Ada apa Mbah? Tanya Justin kembali. Aku mau minta tolong kepada Mbah, boleh tidak Tuan membantuku untuk menyelidiki sebuah perkara, katanya lagi. Perkara apa? Tanyanya lagi. Bagaimana aku akan menjelaskannya ya Tuan, katanya lagi. Justin menatap Sumi dengan tatapan yang sulit diartikan. Aku tahu maksudmu Bi, tetapi aku tidak ingin orang lain menjadi curiga, pikir Justin kembali. Bah, kata Justin. Tuan jangan manggil Mbah dong, manggil Bibi saja, kata Sumi kembali. Baiklah, sekarang Bibi ceritakan, kata Justin kembali. Aku ingin menyelidiki anak saudaraku yang hilang Tuan. Jika aku ingin mencari tahu mengenai dirinya, bagaimana caranya Tuan? Tanya Sumi kembali. Aku sudah tahu Bi siapa yang kamu maksudkan, pikir Justin. Sumi terus saja menatap Justin, terlihat dia sedikit bingung. Justin kemudian menatapnya. Apa Bibi sudah mempunyai informasinya? Tanyanya lagi. Sumi mengulurkan tangannya, dia memegang secarik kertas. Kertas itu berisi alamat seseorang. Ini alamat siapa Bi? Tanyanya lagi. Alamat informasi seorang gadis kecil yang menghilang belasan tahun yang lalu, katanya dengan sedih. Apa masih belum bertemu juga Bi? Tanya Justin. Belum Tuan, katanya lagi. Ini adalah alamat salah satu orang yang pernah menolongnya, dia adalah perawat yang menolong gadis kecil itu ketika gadis itu pingsan, kata Sumi lagi. Baiklah berikan alamat itu, aku akan membantu Bibi mencarinya, kata Justin dengan wajah ramah. Bi Sumi, tapi ada satu syaratnya ya, kata Justin kembali. Sumi langsung terdiam, dia menatap Justin dengan tatapan bingung. Tapi aku tidak mempunyai uang Tuan, katanya lagi. Justin kemudian menatap Sumi. Tunggu saja aku akan mendapatkan infonya untuk Bibi, pikir Justin sambil tersenyum. Bab 054, ternyata. Sumi menatap Justin dengan tatapan bingung. Tetapi saya tidak mempunyai uang Tuan, katanya lagi. Justin tertawa dan menenangkan Sumi. Jangan takut Bi, aku tidak menginginkan uang dari Bibi. Aku hanya meminta Bibi menceritakan semua informasi yang benar mengenai kejadian tersebut. Jangan pernah menutupinya dari aku. Aku harap Bibi jujur, kata Justin kembali. Justin kemudian menatap Sumi dan menunggu penjelasan dari Sumi. Kalau Bibi ingin aku membantu Bibi maka Bibi harus menceritakannya kepadaku semua kejadian yang terjadi pada saat itu. Kalau tidak maka aku tidak dapat menolong Bibi lagi, katanya kemudian. Baiklah Tuan, tetapi Tuan jangan menceritakan kepada siapapun ya. Termasuk kepada Nona Audi, katanya kemudian. Justin menganggukkan kepalanya menyetujui permintaan Sumi. Dulu Tuan, saudara saya melahirkan seorang anak perempuan. Dia gadis kecil yang menarik, hingga akhirnya kami berpisah karena sesuatu hal, kata Sumi. Dia tidak berani menceritakan yang sebenarnya, bahwa dia telah membuang gadis kecil tersebut. Berpisah bagaimana? Tanya Justin heran. Iya Tuan, kami berpisah di suatu tempat, katanya kembali. Iya, ceritakan dong. Kalau Bibi mau dibantu maka Bibi harus menceritakannya dengan jujur. Jangan ada yang Bibi tutup-tutupi, katanya lagi. Sumi kemudian menatap Justin dan akhirnya mengalah untuk menceritakan kejadian yang sebenarnya. Baiklah, tapi saya harap Tuan tidak menceritakannya kepada Nona Audi, bisik Sumi kembali. Sumi melongokkan kepalanya ke kiri dan ke kanan untuk melihat apakah ada orang lain yang akan mendengarkannya. Tuan, ini sebenarnya anak Nona Audi, bisik Sumi. Justin pura-pura terkejut, dia kemudian melihat Sumi. Iya, benar Tuan. Saat itu Nona masih sangat muda. Dia melahirkan seorang anak perempuan.
Nona pada saat itu menolak kehadiran anak tersebut, sampai akhirnya dia meminta aku untuk membuang anak tersebut. Aku meninggalkannya di pasar, tetapi ketika aku meninggalkannya ternyata dia pingsan dan mereka membawanya ke puskesmas. Alamat yang saya berikan itu adalah alamat perawat puskesmas tersebut, kata Sumi kembali. Sumi kemudian menatap Justin, akhirnya dia sadar Justin tidak menunjukkan reaksi sama sekali. Sumi takut Justin akan menyalahkan Audi. Jangan salah sangka Tuan, Nona pada saat itu juga sangat kacau. Orang tuanya bahkan membuang dia karena mereka menganggap dia itu adalah anak memalukan keluarganya. Tetapi ternyata orang tuanya termasuk diriku sendiri salah. Aku menyadari bahwa, kata Sumi dengan ragu. Apa Bi? Apa yang salah? Tanyanya lagi. Aku merasa bersalah kepada Nona Audi, karena aku juga berpikiran begitu. Aku berpikir negatif dan menganggap Nona Audi telah melupakan ajaran orang tuanya untuk tidak melakukan perbuatan yang melanggar norma agama. Dia tidak menceritakan masalah yang sebenarnya karena dia ingin melindungi bayinya. Kalau orang tuanya sampai tahu anak itu adalah hasil dari pemerkosaan maka mereka pasti meminta anak itu digugurkan. Nona Audi menolaknya dan tidak menginginkan hal itu terjadi. Tetapi daya juangnya hilang ketika dia sendiri semakin terpuruk. Akhirnya dia tidak sanggup lagi dan membuat keputusan salah yang kemudian dia sesali. Dia membuang anaknya dan sekarang Non sangat menyesal. Dia ingin menemukan putrinya dan Non telah berjanji akan menemukan Nak-Nak untuk Bibi. Bibi juga sangat mencintai Nak-Nak, bisiknya dengan sedih. Justin kemudian menatap Sumi kembali dengan tatapan heran. Nak-Nak, tanya Justin bingung. Justin sedikit merasa aneh dengan nama tersebut. Iya Nak-Nak, itu namanya, kata Sumi kembali. Apa artinya? Aku baru mendengar nama itu, kata Justin heran. Tidak ada artinya, dia tidak memiliki nama sama sekali. Aku biasa memanggilnya dengan nama Nak-Nak, dan akhirnya dia memanggil dirinya sendiri dengan nama Nak-Nak, kata Sumi kembali. Dari kecil dia tidak mempunyai nama. Tanya Justin heran. Wah, aku tidak menyangka kerusakan yang timbul dari peristiwa itu sangat besar, batinnya lagi. Baiklah aku akan menemukannya, Bibi tenang saja. Kalau aku mengetahui keberadaannya maka aku akan menghubungi Bibi segera ya, katanya kembali. Justin kemudian menenangkan Sumi kembali. Bibi tenang saja ya, aku akan berusaha sesegera mungkin untuk menghubungi Bibi. Jangan cemas ya Bi, gumamnya lagi. Justin kemudian menatap Sumi sambil tersenyum hangat, kemudian dia memasukkan kertas yang diberikan Sumi ke dalam kantong bajunya. Hanya saja Sumi terlihat sepertinya sedang mengingat sesuatu. Tuan, maaf, Tuan ini saudara Nona Audi dari pihak mana? Tanya Sumi kembali. Justin tersenyum misterius. Ada saatnya Bibi akan tahu ya, katanya kembali. Justin kemudian menoleh ke arah pintu masuk, karena dia mendengar suara Audi yang baru saja datang. Justin, maaf ya, aku telah merepotkanmu. Aku tidak ingat di mana pertemuan kita, malah aku pergi ke kantor, kata Audi kembali. Audi kemudian menatap Sumi. Bi, siapkan makan malam ya. Biar Nita yang menyiapkannya, Justin akan makan malam di sini, katanya lagi. Justin mari ikut aku, katanya lagi. Permisi ya, Bi, kata Justin sopan. Justin kemudian mengikuti Audi, dia berjalan ke sebuah ruangan tertutup kemudian membuka ruangan tersebut. Masuk Justin, katanya lagi. Justin kemudian mengikuti Audi masuk ke dalam ruangan tersebut. Duduk Justin, katanya lagi. Justin kemudian duduk dan memperhatikan raut wajah serius Audi. Justin terlihat grogi karena wajah Audi tidak tersenyum sama sekali. Ada apa Aunty? Tanya Justin dengan bingung. Sesaat Audi menatap Justin dengan tatapan kesal. Apa maksud semua ini Justin? Tanyanya dengan kesal. Sesaat Justin bingung, karena dia sama sekali tidak memahami maksud Audi. Apa sih yang dimaksud Aunty? Kok marah-marah tidak jelas begini, pikirnya lagi. Ada apa, Aunty? Benar aku tidak paham maksud Aunty, kata Justin bingung. Apa Justin pura-pura tidak mengetahui maksudku? Atau memang dia tidak mengetahuinya sama sekali, pikir Audi. Audi sama sekali tidak tahu apakah Justin berkata jujur atau tidak, dia memperhatikan wajah Justin tetapi tidak ada bias kebohongan di sana. Audi kemudian menarik napasnya kembali. Jangan katakan papa meminta kamu untuk memata-matai aku, kata Audi kembali. Siapa kakek? Tanya Justin heran. Iya benar, apakah papa menyuruhmu untuk memata-matai aku? Tanya Audi kembali. Audi kemudian menatap dia kembali, dengan tatapan tidak percaya. Aduh Aunty, apa Aunty masih tidak mempercayaiku?
Aku sama sekali tidak tahu apapun. Karena aku juga kemari karena aku mempunyai urusan sendiri. Aku sama sekali tidak tahu niat terselubung kakek, tapi yang jelas aku kemari karena aku tidak ada urusan dengan kakek, jawabnya lagi. Ada sedikit rasa kesal di dalam hatinya, karena Audi tahu Christian Smith adalah seorang pria tua yang menolongnya keluar dari masalah hidup yang telah menghancurkannya. Walaupun kesal, Audi tidak berani bertindak terlalu berani, karena dia tidak ingin seperti kacang yang lupa akan kulitnya. Baiklah, aku percaya kepadamu. Aku yakin Papa juga berniat baik, tetapi aku takut Papa terlalu berlebihan. Aku menyayangi Papa, namun aku tahu dia pernah kehilangan putrinya. Aku sudah dianggap seperti putrinya sendiri. Namun tidak berlebihan seperti ini juga bukan? Tanya Audi kepada Justin. Kalau itu perasaan Auntie, sebaiknya Auntie melayangkan protes kepada beliau saja. Hehehe, jangan kepadaku, kata Justin tidak acuh. Tapi, kata Audi tiba-tiba. Wajahnya terlihat pucat pasi, Justin terkejut melihat perubahan wajah Audi. The next day. Bab 055, Curiga. Justin melihat wajah Audi yang pucat dan menatapnya tidak mengerti sama sekali. Justin bahkan tidak menyangka perubahan wajah Audi karena dia yakin tidak ada masalah apapun yang terjadi ketika Audi menceritakan kakeknya Justin. Ada apa Auntie? Apa yang membuat Auntie cemas seperti itu? Tanya Justin dengan heran. Audi segera berdiri dan meminta Justin berdiri. Berdiri, perintahnya. Justin segera berdiri, Audi memeriksa baju Justin. Sementara Sumi dan Nita datang, mereka membawa nampan berisi seteko teh dan camilan untuk mereka. Mereka melihat Audi memeriksa Justin seperti seorang polisi yang sedang memeriksa tahanan. Angkat tanganmu Justin, perintah Audi. Justin kemudian mengangkat tangannya ke atas seperti seorang penjahat. Sumi dan Nita semakin heran. Audi meraba tubuh Justin hingga ke bagian celananya. Audi mengerutkan dahinya dengan bingung. Aku tidak menemukan penyadapnya, aku tahu Justin adalah mata-mata Papa, jadi dia pasti mengawasinya. Anda sangat luar biasa, Papa. Aku tidak menemukannya, pikir Audi heran. Dia yakin, Justin dipasangkan alat penyadap. Tapi di mana dia memasangnya? Aduh, aku sepertinya merasa Papa sedang memata-matai aku, pikir Audi heran. Kemarikan teko berisi teh itu. Perintahnya kembali. Sumi membawa teko berisi teh itu kepada Audi. Sumi akan menuangkan teh itu ke dalam 2 gelas kecil yang telah disediakan Nita, namun Audi menghentikannya. Tunggu, jangan dituangkan. Justin, kemarikan ponselmu, katanya lagi. Justin terlihat heran, dia kemudian memberikan ponsel itu kepada Audi. Kemudian dia memasukkan ponsel itu ke dalam teko teh itu. Tentu saja Justin, Sumi dan Nita terkejut setengah mati. Aduh non, jerit Sumi dan Nita berbarengan. Mereka bahkan menutup mulutnya dengan bingung, bahkan Justin sampai melonjak kaget. Auntie, apa yang Anda lakukan? Anda sudah kehilangan akal sehat Anda. Mengapa Anda merusak ponselku? Aduh, semua nomor relasi bisnisku, ratap Justin kaget. Masa bodoh dengan teman relasimu, kata Audi. Kemudian dia mengambil ponselnya sendiri dan menghubungi Christian Smith. Halo Papa, Anda tidak cukup pintar Papa. Mengirimkan anak ingusan seperti Justin, hahaha, aku tidak mudah dikibuli, kata Audi dengan senang. Iya deh, Papa mengaku kalah. Tidak Papa sangka anak bodoh itu ketahuan begitu cepat padahal aku memasangnya dengan hati-hati, kata Christian Smith lagi. Audi tertawa bahagia dapat mengalahkan Chris, sementara di belahan dunia lain Chris meletakkan ponselnya. Apakah Tuan kalah lagi? Hahaha, Nona Audi tidak terkalahkan bukan? Hehehe, keke Arthur asistennya. Iya, aku kalah lagi, tidak kusangka dia mengalahkan aku, kata Christian dengan senang. Nona Audi memang pantas menjalankan perusahaan ini, kata Arthur kembali. Iya, benar, jauh lebih hebat dari anak tidak berguna itu, katanya lagi. Kamu lihat Arthur, terlalu banyak kekacauan yang dia buat, bahkan aku sendiri masih bertahap membereskan semua masalah yang dia buat. Dasar anak kurang ajar, rutuk Christian Smith. Christian adalah seorang pria tua yang memiliki hati yang luas seperti samudera, sangat baik dan mau menerima dengan lapang setiap kesalahan yang pernah dilakukan orang-orang yang sangat dia cintai. Christian adalah pria kaya yang memiliki banyak aset, bahkan semua hartanya tidak akan habis 7 turunan, namun semuanya itu tidak akan berguna karena hatinya yang hampa dan dingin. Sebelum Audi datang di dalam kehidupannya, dia adalah pria tua penuh amarah dan dendam. Semua orang yang berada di dekatnya pasti akan mendapatkan sumpah serapah dan makian yang sangat kasar.
Banyak orang yang bekerja kepadanya terus saja berganti, hanya Arthur saja yang bertahan dan selalu berada di sampingnya. Arthur, ada yang ingin kutanyakan kepadamu, kata Christian, setelah kekehnya hilang. Ada apa Tuan? Tanyanya lagi. Mengapa kamu tidak meninggalkan aku? Ketika ya, kamu tahu bukan peristiwa yang membuat hatiku kecewa dan sedih, kata Christian Smith. Semua orang yang bekerja kepadanya pasti akan meninggalkannya satu persatu. Dia merasa dikecewakan karena pada saat itu memang dia sangat terpuruk dan Christian mengharapkan bantuan orang lain agar semua kekecewaan dan kesedihannya terangkat dari pundaknya. Namun bukannya terangkat tetapi malah membuat hatinya semakin sakit dan sangat kecewa. Mereka meninggalkannya dan menganggap dia pria tua aneh, pemarah, pendendam bahkan pria tua yang sudah kehilangan akal sehatnya. Hehehe, Tuan mau mendengarkan apa yang ingin aku katakan? Tanyanya dengan sopan. Sambil mengatakan hal itu dia berdiri tegap sambil memilin kumis panjangnya. Dia memakai sebuah jas panjang dan berekor. Dengan dasi dan kerah kemeja yang memiliki kerah tegak yang dikanji sampai tegang. Dia memakai sarung tangan putih, ya. Arthur berpenampilan seperti seorang pelayan di kastil. Christian sudah pernah menegurnya. Tidak perlu Arthur, kamu bukan pelayan di sini. Kita bukan keluarga bangsawan jadi kamu berpenampilan sederhana saja. Jangan terlalu formal seperti itu ya, pinta Chris kembali. Namun Arthur tidak mendengarkannya sama sekali. Dia tetap memakai pakaian yang membuat dirinya bangga, seorang pelayan yang memiliki tata krama yang kuat. Tuan mau tahu mengapa saya tidak keluar? Tanya Arthur kembali. Iya, coba kamu katakan saja. Sudah cukup aku bermain teka-teki kepada Audi jangan lagi kamu ikut-ikutan, gerutu Christian lagi. Baik Tuan, hehehe. Aku sama sekali tidak ingin meninggalkan Tuan, karena Tuan adalah Alpha dan Omega, bermula dari Anda dan berakhir dengan Anda juga, kata Arthur sok bijak. Christian tertawa senang, karena dari semua pegawainya Arthur lah yang paling lama dan selalu setia kepadanya. Sekarang Tuan sudah paham bukan? Saya akan selalu berada di dekat Tuan dan akan selalu seiring sejalan dengan Tuan, kata Arthur lagi. Arthur kemudian tertawa mendengar ucapannya sendiri, karena memang dia berharap dia akan selalu setia kepada Christian. Tuan, apa Tuan tidak berniat mencarinya? Tanya Arthur lagi. Mencari manusia keras kepala itu. Kalau aku mencarinya juga tidak berguna sama sekali. Kamu tahu bukan, dia itu manusia angkuh dan keras kepala, tidak ada orang yang lebih angkuh dari dia, cibir Christian kembali. Hehehe, Tuan tidak merasa pernah menjumpai orang seperti itu. Tanya Arthur kembali. Dia sama sepertimu Tuan, dia duplikatmu sendiri. Keras kepala dan angkuh, batin Arthur sambil tersenyum. Jangan tersenyum seperti itu Arthur, aku tahu isi kepalamu itu. Pasti kamu berpikir aku dan dia memiliki keras kepala yang sama dan angkuh sama seperti dia bukan? Tanya Christian dengan penuh selidik. Tuduhannya memang benar karena Arthur selalu menganggap seperti itu, dia tahu mereka berdua memiliki kemiripan yang tidak dapat dipungkiri lagi. Tuan, sebaiknya Tuan mengalah saja. Tuan harus mencarinya, kata Arthur sambil membujuk Christian. Tidak perlu membujukku Arthur tidak ada gunanya, aku tidak akan berubah. Usahamu sia-sia saja dan jangan kamu meminta kepadaku agar aku mau menerimanya lagi, akta Christian Smith. Arthur berharap Audi dapat membahagiakan Christian selama sisa hidupnya. Tuan Anda seharusnya mengalah. Anda memang keras kepala, tidak ada orang yang dapat membantu Anda kecuali diri Anda sendiri dan Audi, bisik Arthur kembali. Aku akan memanggilnya secara diam-diam, pikir Arthur. Jangan coba-coba Arthur, bentak Christian. Dasar pria keras kepala, emangnya dia tahu apa yang kupikirkan? Pikir Arthur kembali. Arthur, bentaknya lagi. Seketika Arthur melongo mendengar bentakan Christian. Bab 056, Fas Terbang. Christian menatap Arthur dengan tajam dan meminta agar Arthur jangan melakukan yang tidak dia perintahkan. Arthur aku tahu pikiran tuamu itu ya, jangan coba-coba dan jangan pernah kamu melangkahi batasanmu. Aku tidak akan pernah meminta kamu melakukannya jadi jangan coba-coba memanipulasi aku, lelaki tua. Aku tahu akal bulusmu hanya melihat matamu saja. Cukup Spring saja yang ada di dalam hidupku, karena dia adalah musim semi di dalam hatiku. Karena dia aku dapat merasakan kembali kehangatan, kebahagiaan dan hatiku yang beku sudah mencair. Aku tidak akan pernah memaafkan manusia kurang ajar itu, manusia tidak tahu diuntung. Aku bahkan kehilangan hatiku hanya karena dia. Untung saja aku menemukan Spring, karena dia hatiku mencair dan kembali menemukan kebahagiaan, kata Christian lagi. Arthur tahu, Spring yang dimaksudkan Christian adalah Audi.
Arthur sadar karena kehadiran Audi sikap Christian yang kasar, pemarah, dan seringkali mengucapkan sumpah serapah akhirnya berlahan-lahan menghilang karena Audi. Arthur tidak ingin mengganggu Christian, tampak pria tua itu menerawang membayangkan awal perjumpaannya dengan Audi. Belasan tahun yang lalu, Christian sedang marah di dalam ruang perawatan. Emosi dan amarahnya membuat dia kehilangan akal, semua orang akan dia marahi dengan sangat kasar. Bahkan Christian tidak akan pernah membiarkan seorang pun yang mendekat kepadanya akan terlepas dari mulutnya sumpah serapah. Arthur memang memasukkan dia ke dalam perawatan medis mental karena Christian sangat sedih atas kematian putrinya akibat pengkhianatan istrinya dan kegagalan anaknya yang lain. Christian seperti kehilangan akal, walaupun hartanya berlimpah tidak ada yang mampu menyelamatkannya. Kemarahannya bahkan melebihi batas kewajaran, sehingga Arthur harus memasukkan dia ke dalam perawatan kesehatan mental. Arthur bahkan harus bisa menenangkan Christian. "Aku tidak gila Arthur, jangan coba-coba tinggalkan aku di sini," perintahnya lagi. "Tuan bukan hanya kamu saja yang pindah. Aku juga pindah kemari, jadi sebaiknya Tuan jangan marah-marah lagi ya. Kita berdua akan mengalami perawatan terapi bersama," kata Arthur dengan tenang. "Apa maksudmu lelaki tua yang tidak berguna?" kata Christian lagi. "Tuan selama ini sikap Tuan sudah berubah, Anda sama sekali tidak tahu bagaimana perubahan Anda." "Aku yang tahu Tuan. Sekali lagi aku. Jadi Tuan, Anda sudah berubah, ya Anda tahu sendiri," kata Arthur dengan halus. "Apa maksudmu? Jangan kamu katakan semua mimpimu kepadaku, dasar kamu tua bangka. Jangan pernah kamu katakan kamu itu manusia pintar, jangan menilai aku seperti itu. Aku lelaki hebat, pengusaha besar dan tidak akan terkalahkan. Kamu jangan pernah menghinaku," katanya penuh amarah. Arthur menarik napasnya dengan kasar. Selalu saja merasa benar. Aku harus keras kepadanya dan tidak boleh mengalah, pikir Arthur lagi. "Sekarang juga di sini kita akan terapi bersama, dan kita akan sembuh bersama," kata Arthur dengan keras kepala. "Apa kamu bilang? Tidak, jangan pernah mengatur hidupku. Kamu dengar Arthur?" tanyanya marah. "Iya Tuan, aku tidak akan mencampuri kehidupanmu. Aku hanya ingin menarikmu saja Tuan, itu saja tidak lebih," kata Arthur marah. "Apa kamu sudah gila? Menarik aku dari mana? Kamu sudah memaksa aku datang kemari. Kamu membuat aku tidur sehingga aku tidak sadar. Sekarang juga aku perintahkan kepadamu untuk membawa aku pulang, sekarang Arthur," jeritnya lagi. Arthur pura-pura tuli dan tidak mendengarnya. "Arthur," bentaknya lagi. "Aduh Tuan, bagaimana mungkin aku membawa Tuan kembali kalau aku juga dirawat di sini sama seperti Tuan?" tanya Arthur dengan kesal. "Loh kamu juga dirawat? Memangnya kamu itu sakit apa?" tanya Christian heran. Arthur terlihat sangat tenang. "Aku juga sakit Tuan," katanya dengan wajah memelas. Dia menatap Christian dengan wajah penuh minta dikasihani. "Tuan aku juga sakit karena mendengar Tuan marah dan terus saja mengumpat diriku. Aku jadi gemetaran, tubuh tuaku ini tidak mampu menahan cacian dan makian dari Tuan. Sekarang jangankan suara Tuan, mendengar lompatan kucing saja aku sudah gemetaran, rrrggggh. Aku sampai menggigil Tuan. Apa Tuan tahu itu? Aku bahkan harus menahan diriku agar tidak pingsan mendengar bentakan Tuan barusan," katanya sambil berpura-pura memegang dadanya yang tidak sakit sama sekali. Christian mendengus kesal, tetapi Arthur terus saja melanjutkan pembicaraan mereka. "Tuan, bahkan sekarang aku sering bermimpi buruk dan bahkan setiap pagi aku harus menahan rasa sakit di kepalaku, karena bukan hanya di dalam kehidupan sehari-hari saja Tuan membuat aku ketakutan dan gemetaran, bahkan di dalam mimpi saja Tuan mampu membuat aku ketakutan. Bayangkan Tuan di dalam mimpi juga aku sangat ketakutan, Tuan tahu bukan? Aku sama sekali tidak tahan kalau Tuan membuat aku merana. Hebat sekali pengaruh Tuan terhadapku, jangan katakan aku ini membesar-besarkan masalah, jadi Tuan biarkan aku di sini dirawat bersama Tuan. Kalau Tuan menolaknya bagaimana aku akan meladeni Tuan main catur? Jangankan main catur, mengangkat buah catur saja aku tidak sanggup," kata Arthur dengan wajah memelas. Sejenak Christian melongo mendengar perkataan Arthur, tidak dia sangka Arthur akan berbicara seperti itu. Memang setiap malam Christian selalu mengajak Arthur untuk bermain catur dan mereka selalu bermain hingga pagi, kalau akhir minggu. Tentu saja Christian tidak ingin kehilangan lawannya sama sekali. "Apa hubungannya dengan penyakitmu?" tanya Christian heran. Tidak dia sangka, sakit Arthur lebih parah dari dirinya. "Mengapa kamu tidak sanggup mengangkat anak buah catur?" tanya Christian heran. "Aduh Tuan, bagaimana mungkin aku berani mengangkat anak buah catur lagi? Mereka semua orang hebat, mulai dari raja, menteri,
Pion, ada lagi yang mengerikan, kata Arthur dengan wajah penuh ketakutan. Arthur bahkan sampai mengangkat bahunya dengan perasaan ngeri. Dia bahkan memilin kumis kebanggaannya dengan tidak beraturan dan kumis itu kini terlihat tidak gagah lagi karena ujung pilinannya tidak seimbang dan melengkung sempurna. Arthur terlihat memijit dahinya yang tampak berkerut dan terlihat wajahnya sangat merana. Christian sampai melongo melihatnya dan dia tidak menyangka reaksi Arthur seperti itu. Astaga, apakah selama main catur Arthur berhalusinasi? Astaga, aku tidak tahu ternyata masih ada yang lebih parah dariku, ternyata Arthur. Astaga, pikir Christian kembali. Siapa yang membuatmu merasa ngeri seperti itu? Apakah ada setan yang selalu mengikutimu? Tanya Christian ngeri. Dia bergidik ngeri membayangkan ada arwah lain yang selalu mengikuti Arthur. Astaga, 10 kali astaga. Luar biasa, pikir Christian heran. Tunggu dulu. Aku harus bertanya arwah yang mengganggu di situ lelaki atau perempuan. Pikir Christian bingung. Siapa yang membuat kamu ngeri? Tanya Christian mulai bergidik ngeri. Tuan mau tahu? Tanya Arthur lagi. Kali ini matanya membesar menunjukkan kengeriannya. Iya, siapa? Tanya Christian lagi. Tuan sendiri. Tuan, kata Arthur sambil menunjuk ke arah Christian. Apa kamu bilang aku mengerikan? Sontak kemarahan Christian sampai ke ubun-ubun kepalanya. Dia mengambil bantal dan semua benda yang ada di dekatnya mulai melemparkannya ke arah Arthur. Semua dilemparkannya hingga tanpa dia sadari salah satu vas bunga yang ada di sampingnya dilemparkannya ke arah seorang wanita muda yang kebetulan masuk ke ruang perawatan. Vas bunga itu terbang mengenai kepalanya, dan bunganya juga terlempar sehingga nangkring di kepala wanita itu. Air di dalam vas itu jatuh membasahi rambutnya. Ada darah segar mengucur dari dahinya. Wajah Arthur dan Christian tampak pucat pasi, mereka menatap wanita itu. Mata wanita itu melotot ke arah Christian. Astaga! Mati aku, wanita itu pasti marah kepadaku, katanya lagi.